Halo semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang demokrasi periode tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama ada sejarah singkat. Era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi dan dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelebihannya yaitu berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945. Yang kedua, mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya, misalnya meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan pengetahuan, dan lain-lain. Ketiga, kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Keempat, lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Kelima, menjamin stabilitas politik. Keenam, penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa. Ketujuh, terbukanya pintu informasi yang begitu lebar sehingga banyak manfaat yang dapat dipetik. 8. Jumlah partai politik tidak dibatasi. 9. Politisasi birokrat. Dan terakhir, membangun klientelisme ekonomi. Ada pula kekurangannya, yaitu masyarakat yang lebih bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya banyak demo yang berakhir rusuh, dan pilkada yang berakhir rusuh. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik tidak dapat dikontrol langsung oleh rakyat, tapi harus melalui DPR. Yang ketiga, masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Yang keempat, pendidikan politik rakyat masih rendah. Yang kelima, masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, KKN. Ketujuh, lemahnya stabilitas keamanan atau konflik kebangsaan. Dan yang terakhir, banyak orang masyarakat yang salah tafsir mengenai reformasi. Tokoh sentral, Soeharto. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto, selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Untuk link video pendukungnya, kita taruh di bawah PPT. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kurang atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.